tanya lagi, mana materinya? Ini bang, kasih tuh. Ntar ya, gue tanya dulu produser sama orangnya. Jam 7 nih. Tiba-tiba jam 6 sore nih. Oke Ki, aman. Aman dong, ngafalin. Set. Tiba-tiba setengah 7 dibilangin, Ki, sorry banget nih, dia nggak mau di roasting sama sekali. Menjadi artis mau tak mau harus siap dengan banyaknya kabar tak sedap yang menghampirinya, dan hal inilah yang dirasakan oleh komedian senior Sule. Setelah sebelumnya, namanya sempat ramai diperbincangkan lantaran menolak untuk di-roasting oleh Kiki Saputri dalam sebuah acara di televisi. Baru-baru ini Sule dikabarkan sepi job selama 2 tahun dan hanya mengandalkan uang rumah kontrakan serta hasil kebunnya. Lantaran rumor sepi job inilah, berhembus kabar bahwa Sule menjual beberapa aset mobil mewah hasil keringatnya di dunia hiburan. Ya, zaman-zaman sempat muncul berita roasting lah. Nah, itu tuh sepi tuh Pak Denny. Oh iya? Iya, dari situ tuh saya nggak ada callingan sama sekali. Itu selama 2 tahun. Kegiatannya apa di Ya, supaya saya mah kontrakan, tuh kebon, saya ada kebon duku, bertani. Bertani. Dan itu ternyata berpengaruh Pak Denny. Berpengaruhnya ya terhadap opini. nama. Iya betul, ya orang menganggapnya gimana lah kalau yang nggak kenal ya kan. Dengan adanya opini itu, digiring opininya bahwa gue gimana-gimana, ya TV tuh nggak mau make. Tidak hanya soal karir, kehidupan rumah tangga pria bernama asli Enti Sutisna ini juga kerap menjadi sorotan. Betapa tidak, usai dirinya berpisah dengan almarhumah Lina Jubaida pada 2018 setelah 21 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Sule pun kembali mengarungi rumah tangga dengan artis muda Natalie Holzer. Namun sayangnya, lagi-lagi rumah tangga Sule harus berakhir pada perceraian di tahun 2022 lalu. 2 kali bercerai membuat Sule memberikan alasan kenapa tidak terburu-buru lagi dalam mencari pasangan. Karena aku banyak dibohongin, Mbak. Maksudnya, aku mau cari perempuan yang benar-benar ikhlas, yang gak melihat apapun. Yang penting, satu sama lain itu, apa ya maksudnya? Ya ibaratnya udah capek itu, Mbak. Maksudnya, udahlah ngapain lah gitu. Udah mendingan kita ngurus anak-anak lah gitu kan dengan baik. Tapi sisi lain anak-anak juga, masa ayah harus, ntar yang ngurus ayah siapa? Ntar yang ngurus ayah siapa? Setelah kurang lebih dari setahun menduda, Sule pun mulai membuka hatinya untuk wanita lain, dan wanita cantik bernama Shantika Fauzialah yang akhirnya berhasil membuka hati komedian senior ini. Kepada Suara Hati, Sule pun menceritakan awal mula perkenalannya dengan sosok Shantika. Tapi yang pertama kali DM tuh dia, ucapan terima kasih lah, waktu itu di salah satu aplikasi. Dan dia baru awal-awal dia main aplikasi itu. Akhirnya ya kenal, ketemu, ya udah teman biasa aja gitu. Kalau saya kan laki-laki ya, orang cantik ya kan, saya pepet gitu, tapi nggak kena kan. Ya udah, akhirnya udahlah, karena aku dapat pelajaran dari sebelumnya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Akhirnya ya udah aku bawa santai, udah tidak ngejar lagi dia. Ternyata dia yang kepikiran. Tapi bukan berarti dia ngejar dia, tapi ya dia menghargai, lebih ke menghargai perjuangan, usaha aku gitu. Dan dia juga udah tahu tujuannya apa gitu. Pertama yang aku, ketika dia menerima saya tuh, pertamanya aku layangkan pertanyaan ke dia tuh, mampu nggak kamu mengurus aku? Sanggup nggak kamu mengurus aku? Karena yang aku cari adalah pasangan yang mampu dan bisa menerima aku dan mengurus aku sampai aku nanti. Karena aku nggak bakalan sesegar ini. Dan dia tidak jawab, Mbak. Dia tidak jawab, dia berpikir. Setelah dia berpikir matang mungkin selama 4 bulan itu baru dia mau gitu, menjawab. Insya Allah dia bilang gitu. Ya karena tujuan aku itu gitu. Ya, akhirnya dia bilang ya udah kita saling menitipkan. Aku menitipkan badan aku ke kamu, kamu titipkan badan kamu ke aku.
Perbedaan usia 18 tahun tidak menjadi masalah bagi Sule maupun Shantika. Keduanya kerap memposting kemesraan mereka lewat sosial media dengan ekspresi bahagia. Sule pun berbagi cerita tentang perubahan yang dirasakannya usai kehadiran Shantika dalam hidupnya. Mungkin dalam seumur hidup aku baru ini aku menemukan pasangan yang semengerti dan sepaham ini. Dia sebetulnya orangnya tuh bukan pemarah, tapi dia perasa gitu loh Mbak, sensitif gitu. Tapi dia berusaha, yang aku hargai itu dia berusaha untuk menurunkan ego. Nah dari situ aku jadi malah belajar sama dia. Aku juga ya masa aku tidak menurunkan ego. Yang akhirnya kita turun saling sama-sama. Jadi kalau siapa yang marah itu yang nurunin, siapa yang nggak marah jangan dinaikin. Makanya alhamdulillah selama mau setahun ini ya tidak pernah bertengkar hebat lah gitu, tidak pernah gimana-gimana, ya selesai dengan satu hari gitu. Dan aku bersyukurnya punya pasangan yang bisa diajak berdiskusi ya Mbak, tidak hanya diem melulu gitu. Jadi dia itu kalau misalkan lagi, nah ini beda kalau psikologis ini ya, bisa membangun ya ceritanya. Dia itu bisa meredakan emosi ya Mbak. Misal contoh, ini lagi berantem, lagi marah. Nah dia tuh alasannya mau pup. Aku mau pup ya. Tapi dengan nada yang nggak tinggi dengan memperlihatkan emosional. Padahal dia lagi marah. Ya, melipir sebentar, malamnya baru. Dia ngobrol, masih marah. Masihlah dikit. Udahlah nggak usah marah. Nah, kalau kita udah berdamai, kita bahas nih. Nah udah berdamai, dibahas nih Mbak. Enak, kamu tuh harusnya jangan gitu. Nah harusnya kamu dengan caranya yang bagus dong. Ketika misalkan saya kan suka live streaming dan ketemu dengan orang-orang bule yang seksi-seksi, itu nggak jadi masalah Mbak. Terus aku bilang, kamu nggak cemburu? Lah ngapain cemburu, orang kamu kerja kok. Susah cari yang seperti ini. Cintaku bukanlah cinta biasa. Dan yang aku rasain saat ini ya aku sama dia gitu loh. Dan dia tuh banyak cara sih, maksudnya cara yang enak, cara menyampaikannya enggak banting apa, meletup-letup itu apa terus didesok gitu. Enggak, dia tuh santai gitu. Kalau udah adem semuanya baru meletup-letupnya tuh dengan candaan gitu. Sayangku, cintaku. Kehadiran Shantika pada rangkaian acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini beberapa waktu lalu seolah memberi sinyal bahwa mereka semakin serius untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Lantas, seperti apakah komentar anak-anak Sule tentang keberadaan Shantika di samping ayah tercinta? Kan kalau kita nanya secara serius, itu pasti mereka juga akan ada rasa penekanan kalau ditanya sama ayah. Jadi saya tidak pernah nanya sama anak-anak. Tiba-tiba ada satu momen yang dimana tanpa di skenario, Ferdi mewawancara kakak-kakaknya. Mewawancara? Ya, awalnya mewawancara Shantika. Ibu bagaimana perasaannya? Ibu Shantika bisa melihat anaknya katanya menikah gitu. Oh ya bahagia. Terus tanya tiba-tiba ke Putri. Bagaimana Ibu Shantika? Apa? Anak-anak sudah setuju? Sudah setuju. Iya, tapi kan ini baru dari 2, masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi anaknya. Kan udah diwakilkan tuh. 2 lah. Yang 1 kecil, Rima. Masih ada 2 lagi katanya. Kan ya walaupun sudah diwakilkan, tapi kan kita kan nggak tahu isi hati masing-masing seperti apa gitu. Harus ditanya satu-satu. Harus ditanya satu-satu kalau menurut saya, Pak. Sayangku. Bagaimana kalau Pak Sule menikah sama Bu Shantika? Gitu. Setuju apa enggak? Gitu. Jawab dengan jujur ya. Senang. Senang. Terus apa? Alasannya? Alasannya apa? Ya alasannya nggak ada, senang. Iya. Berarti ya Amang udah menemukannya. Dengan hal itu mungkin Shantika juga bisa melihat dan itu bukan skenario yang aku buat. Dan itu spontan, dengan sendirinya. Dengan sendirinya, Pak. Bukan cinta pertamaku, namun aku berharap
Seolah tak ingin kegagalan rumah tangganya diikuti oleh sang anak, Rizky Febian yang baru saja menikah dengan Mahalini, Sule pun mengungkapkan sebuah pesan yang cukup membekas di hati sang anak yang baru akan mengarungi mahligai rumah tangga. Pesan buat anakku, ya nggak ada lagi lah. Kalian jangan seperti aku. Karena tidak ada orang yang mau gagal, tapi memang kalau kita jomplang satu sama lain itu akan susah. Tapi kalau kita sama-sama menerima kekurangan dan yang lain-lain, kamu pasti akan sampai nanti. Sampai kamu punya anak cucu. Dan ingat, Iki harus menjaga Lini, membimbing Lini harus benar-benar. Kalau enggak, lu urusan sama gua. Santai ya, bro, santai bro. Bro, santai bro. Ingat itu, kamu laki-laki harus bertanggung jawab. Oh iya. Ya, karena kamu tuh bahagia harus bersyukur. Kamu punya istri yang mahal ini. Mahal ya. Ini mahal nih. Ya, ini juga harus bersyukur yang selalu diberikan rezeki. Pokoknya kalian, ayah titip. Nggak apa-apa kalian kalau misalkan lupa sama ayah, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak lupa satu sama lain. Sehingga kalian akan terus dan tidak akan berpisah. Ayah yakin kalian tidak akan seperti ayah dan ayah tidak mau kalian seperti ayah. God bless you. Terima kasih. Amin. Dikenal sebagai keluarga yang kompak dan akur, membuat Sule bersyukur akan hal tersebut. Lantas seperti apa momen terbaik Sule bersama keluarganya? Ya kalau kumpul sih, semuanya termasuk ada jam gitu. Itu momen yang paling senang dan bahagia. Melihat kakak-kakaknya yang begitu antusias itu menyayangi mereka. Tidak hanya adiknya dari ayahnya, mereka juga sayang adiknya dari mamanya gitu. Itu sih yang momen indah lah gitu. Bisa ya alhamdulillahnya anak-anak tuh saling rangkul ya Mbak ya, saling support satu sama lain. Saya tidak pernah melihat ada pertengkaran di antara mereka gitu, tapi saling mengingatkan gitu. Bahkan saya juga sebagai orang tua mendapatkan ilmu dari anak-anak gitu. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka gitu? Yang iya, kadang kan ada anak-anak yang ibaratnya ada kakaknya tuh, ngapain sih ada dia gitu kan? Ya, aku pengen sama teman-teman nih gitu. Justru Jan Perdi itu kalau tidak komplit tidak seceria gitu. Walaupun ada ayahnya, tapi Aiki nggak ada, itu nggak ceria. Harus full komplit. Kita tuh bikin arisan Mbak, gitu. Saking biar ada momen kita bersama, ngumpul, iya, bikin arisan semua, iya. Semuanya ikut kan? Semua ikut sama bibinya gitu di sini gitu. Ini kayaknya kalau momen arisan itu juga dari ide anak-anak sih. Seru ya? Seru sih katanya. Jadi kayak Putri tuh pengennya gitu selalu bersama sebelum dia menikah gitu kan. Kalau udah menikah kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena mereka sudah punya kehidupan keluarga. Contoh kalau aku ngasih tahu sama Putri, yang pertama kalau kamu sudah punya suami nanti menikah, misalkan ayah lagi sakit tapi kamu tidak diizinkan sama suami kamu, ayah tidak akan marah karena suami kamu lebih berhak daripada ayah gitu. Terus adik-adik juga kalau sudah berumah tangga tidak boleh mengganggu dengan ini itu gitu. Jadi biarkanlah mereka yang datang ke sini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tak beruntung dalam mengarungi bahtera rumah tangga, namun sebagai seorang ayah, dirinya justru berhasil menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan penuh cinta dan pengorbanan, Sule pun mengungkapkan bentuk kasih sayangnya kepada sang anak. Jadi kalau ungkapan sayang itu ya tunggu aja sampai akhir apakah aku masih bertanggung jawab untuk anak-anak atau tidak, apakah aku masih sayang gitu kan. Ketika aku punya pasangan, apakah aku tidak memperhatikan anak-anak kan gitu. Jadi kalau kita sayang sama anak-anak ya seharusnya tidak bisa diungkapkan kalau kita sayang banget. Sesibuk apapun anak membutuhkan kita ready, siap. Contoh ngambil rapot selalu harus gitu, harus ada. Jadi anak-anak juga aku didik bukan nggak melulu mesti dunia gitu, ngasih sepatu bagus, ngasih mobil, ngasih rumah, itu mah menyiapkan untuk mereka nanti berkeluarga. Modal kalau itu kan,
Tapi kalau misalkan kadang kita sibuk dengan kesibukan kita itu, ada yang ngurus ini ya kan. Nah itu kita poinnya harus apa yang mereka butuhkan kita datang. Contoh kalau misalkan Ajam kan masih kecil, masih belum ada rasa rindu sama ayahnya. Mungkin di umur segitu juga Ajam masih belum tahu siapa ayahnya. Nanti di umur 4 tahun, ya kita harus ready siap. Kalau ibaratnya bayar sekolahnya Ajam, itu udah tanggung jawab orang tua kan. Bukan rasa sayangnya, itu tanggung jawab tuh. Kalau sayang itu dimanapun kita sesibuk apapun, anak kita perlu kita ya, kita datang.